Perjalanan ke Jogja dimulai pagi hari. Kami berangkat menggunakan mobil menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Setiba di bandara, telah menunggu seorang ponakan namanya Fitria Ramadana. Di tengah kesibukannya sebagai ASN, masih menyempatkan waktu ke bandara. Kehadirannya banyak membantu dalam rangkaian perjalanan ini. Karena waktu check-in telah dibuka, kami segera menuju counter untuk check-in sekaligus menyerahkan sebagian barang bawaan ke bagasi tercatat. Namun, setelah proses check-in selesai, ada sedikit kendala yang terjadi. Kami mendapat nomor kursi terpisah satu sama lain. Kami pun menanyakan hal tersebut kepada petugas. Menurut petugas, hal ini terjadi karena tidak melakukan check-in secara online sebelumnya. Kami pun merasa sedikit menyesal. Mengingat kami berjumlah 7 orang, termasuk anak-anak. Tentu akan lebih nyaman sekaligus memudahkan untuk saling mendampingi apabila duduk berdekatan selama penerbangan. Namun, penghendak dikata, itulah konsekuensi dari pilihan yang telah diambil. Mana ya? Kenapa? Saya ada 01 nih. Iya? Saya ada 01. Oh, halo. Setelah seluruh proses keberangkatan selesai, kami menuju ruang tunggu sambil menanti waktu boarding. Namun, perjalanan ternyata tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Pesawat mengalami keterlambatan dari jadwal dan baru tiba di Bandara Juanda pada jam setengah 4 sore. Kondisi tersebut membuat kami harus bergerak lebih cepat dan sedikit terburu-buru. Aduh, Masuk, guys. nih. Gimana? Sini. Siapa ada? Mau makan? Mana ya, Pak? Wih, mana ya? Sidoarjo Boyolali. Hah? Sidoarjo. Sidoarjo. Ke Sidoarjo, Pak. Ini pada Mars, Rek. Ada bu. Penuh-penuh. Mabok nah ya. Kelas 2. Iya. Jadi Inaya tukaran dengan orang lain. Setibanya di Bandara Juanda, kami bergegas menuju stasiun Gubeng karena jadwal keberangkatan kereta api berdekatan dengan waktu kedatangan pesawat. Situasi ini menjadi salah satu momen menegangkan selama perjalanan, karena harus mengatur waktu seefisien mungkin agar tidak tertinggal kereta. Kejadian ini memberi pelajaran berharga bahwa penggunaan moda transportasi yang memiliki jadwal tetap secara bergantian memiliki risiko tersendiri. Keterlambatan pada satu moda transportasi dapat berdampak langsung pada jadwal perjalanan berikutnya. Selain itu, menyusun itinerary perjalanan, terutama ketika mengombinasikan beberapa moda transportasi, diperlukan perencanaan dan perhitungan waktu yang cermat, serta kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak terduga. Setelah diliputi rasa khawatir dan terburu-buru, kami akhirnya tiba di stasiun Gubeng dengan waktu yang masih cukup sebelum kereta diberangkatkan.
Cepat, cepat. ke dalam kereta di jalur 6. Dalam perjalanan kereta api, Sanjaka nantinya akan berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Solo, Balapan, Klaten. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menaiki kereta api Sancaka kelas ekonomi menuju Yogyakarta. Meski termasuk kelas ekonomi, fasilitas yang tersedia sangat memadai. Kondisi gerbong bersih, tempat duduk nyaman, dan suasana perjalanan terasa tertib serta menyenangkan. Selamat datang di kereta api Sancaka yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 3 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sepanjang perjalanan dari stasiun Gubang menuju stasiun Tugu Yogyakarta, kami melewati stasiun Mojokerto, Jombang, Madiun, Solo Balapan, serta beberapa stasiun lainnya. Sama seperti perjalanan menggunakan pesawat, pada perjalanan kereta api ini, kami juga mendapatkan tempat duduk yang terpisah dan di gerbong yang berbeda. Meski demikian, akses antar gerbong relatif mudah, sehingga kami tetap dapat saling bertemu selama perjalanan. Saat tidak turun dan mohon agar tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum rangkaian kereta benar-benar telah berhenti di stasiun Yogyakarta. Kami informasikan untuk akses pintu keluar stasiun Yogyakarta berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Kami yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan Jogja di Sakura Mochi. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam lebih, akhirnya kami tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Setibanya di stasiun, kami langsung mencari kendaraan menuju tempat menginap. Di sini, tersedia banyak jasa layanan transportasi, baik berbasis aplikasi maupun konvensional. Beragam pilihan tersebut memberikan kemudahan bagi traveler menentukan layanan transportasi dengan kebutuhan dan anggaran perjalanan. Halo. Capek kok gak duduk enak. Capek kok gak duduk. Capek kok gak duduk. Janjir. Mohon perhatian bagi yang jauh keluar dari gerbong Tugu Yogyakarta. Kereta api Laksana
dengan tujuan stasiun Kuala atau Cirebon dan berada di stasiun. Attention please, we will be passengers of Taxa Katron with last destination to Gambir Station. It's followed by platform number 5 to passengers of Taxa Katron. Please board the train. Setelah kendaraan yang dipesan telah siap, kami pun melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Kesan pertama yang kami rasakan dari Yogyakarta adalah keramahan masyarakatnya. Sang pengemudi menyambut kami dengan sopan dan ramah, membuat kami merasa nyaman sejak pertama kali menginjakan kaki di kota gudeg ini. Ini ada permen loh kalau mau deh. Buka ke Pak, iya. Kasih banyak Pak ya. Pak dia punya permen ini. Oh ini, Iya. buka. Oke ke Pak, kasih ya. Itu Pak Dek, ini kan. Buka ini, Saya ambil aja. menawarkan. Ambil aja, ambil. Dengarin dulu lagi kita Pak. Dia pengantin ternyata. Sugeng Raw ya Pak ya, Sugeng Raw ya. Sugeng Rabu itu Selamat datang. Selamat datang. Dari uang 2000. Oke, itu. Saya mengucapkan Sugeng Rabu, Pak. Sugeng Raw ya betul ya. Buat lalu nenek ya. Kalau Bapak lebih nyaman ya pakai Innova Reborn. Iya. Sama nggak? Enggak. Jauh, Pak. Ya Jogja tuh di sini nih, Pak. Oh iya. Ini kan ujung sana tuh Malioboro, tapi kan ditutup satu arah. Ya. Kalau sana tuh keraton kelihatan. Ah, sana tuh keraton. Oke. Ini Wonder, ingat namanya Wonder BNI. Bang, di sini tempatnya. Wah. Nggak pernah sepi sampai subuh ini, Mas. Enggak pernah sepi. Ramai. Keesokan harinya, destinasi pertama yang kami kunjungi adalah Pasar Ngasem. Sekitar pukul 7 pagi, kami berangkat menggunakan becak. Ayo. Ini yang besar-besar ya? Oh, sama besar. Ayo. Yang bertiga. Ayo, Naya. Kamunya? Kami sengaja memilih transportasi tradisional ini karena ingin merasakan suasana khas Yogyakarta yang masih sangat lekat dengan budaya lokalnya. Selama perjalanan, kami dapat menikmati suasana jalanan yang masih relatif lengang, sambil merasakan pengalaman unik menaiki salah satu transportasi ikonik Yogyakarta. Guys, kita naik becak. Mau tuh Kupang. Jauh ke pasar ya sih? Datang? Coba zoom. Anak yang kecil. Apa itu? Anak aja. Anak baby kan? Bukan ayam, ini kapan? Burung. Burung Bu merpati.
ya. Karindu. Di jembatan Saida. Bisa kok jembatan Saida. Daratnya di jembatan taman apa? Taman mana? Ayo lanjut. Ayo. Memilih berangkat lebih pagi, selain untuk menyesuaikan dengan itinerary yang telah disusun, juga agar dapat merasakan atmosfer Pasar Ngasem pada waktu terbaik. Pagi hari merupakan waktu ideal karena suasananya masih nyaman, serta aneka jajanan tradisional yang dijual masih dalam kondisi segar dan baru disiapkan para pedagang. Kenapa, Pak? Belum Mas, belum. Belum. Iya nanti. Dia tidak terlalu. Dari Makassar, Pak. Dari Makassar. Makassar. Iya. Sulawesi Mas. Ya. Enggak. Enggak, ya. Iya, masuk. Kalau mau belanja mah itu enggak apa-apa. Enggak. Sudah dekat pabrik. Kalau tadi Ya. kakek. Nanti kami di tim mobil, Pak, ada janjian mobil. Mau ke Prambanan nih. Ini, Pak, dibagi tiga saja ya. Oh ya. Dibagi tiga saja. Oh ya. Oke ya. Kasih, Pak ya. Iya. Ayo. Ini sempat dia boleh kasih. Iya. Maaf, Pak Bib. Mana pakai longkat? Pegangnya tuh. Aku mau dilihat dan lekas. Pegangnya tuh ongkos na kapang. Gas. Pegangnya tuh ongkos na Balmor na. Ada diingat pengalaman. Iya, macam itu. Ayo. Iya. Mau makan deh. De. Ayo. Ayo. Bilang ya. Ayo. Kalian dulu baruan. Atas. Ya elah.
Tidak sampai 10 menit perjalanan menggunakan becak, kami pun tiba di Pasar Ngasem. Suasana pasar sudah ramai dengan aktivitas jual beli sejak pagi hari. Kami kemudian berkeliling merasakan suasana pasar sambil membeli beberapa jajanan unik ciri khas Pasar Ngasem. Pasar Ngasem merupakan salah satu pasar tradisional bersejarah di kawasan Keraton Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 1809. Dahulu, pasar ini dikenal sebagai pasar burung dan hewan peliharaan. Kini, telah bertransformasi menjadi pusat kuliner tradisional sekaligus ruang kegiatan seni dan budaya. Berbagai kuliner khas dapat ditemukan di sini, mulai dari gudeg, aneka jenang, kue apem, getuk, hingga es dawet dengan harga yang relatif terjangkau. Bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana tempo dulu sekaligus berburu kuliner tradisional, Pasar Ngasem merupakan destinasi yang wajib dikunjungi. Nasi Padang. Snack Mbak Ani Pasar Ngasem ini. Nanti kalau digoreng banyak banget ini Bu. Udah ada rasanya, tinggal goreng aja. Sama itu tadi ya? Ini? Iya, berapa? Ya. Oh yang itu aja. Pakai bisa dilakukan cash, 18. Pakai gini? Bayar di mana ini minumannya? Ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda di Pasar Ngasem, Yogyakarta. Kami informasikan untuk seluruh Enggak, Ji. Main, Plek. Nanti dipulang. Makan di hotel. Iya. Bagainya 6 ya, biar 30.000. Asli satu bus. Enggak, Ji, tak dua-dua. Ini testernya. Berapa itu ya? 15. Testernya. Apa sih kita tahu lah. Ini yang kayak tarik kalau biasa. Isinya 2 nambah ini. Ya, kalau ini. Bayar Rina. Ini Mbak. 14.000 ya. Ya. Kan kolesterol. Mau coba pegang? Pegang. Iya. 20.000 ya. Terima kasih, sehat selalu. Buat air panas. Makasih ya. Kalau ini 15. Apa itu? Datang. Apa itu guys? Apa itu? Sup? Baka? Coba tahu. Enak ini ya, tempe. Mau kayak ini? Ada kayak yang kecilnya, Mbak? Kita baka. Ada juga bangka di pantai. Iya. Tangkapannya ini ubi. Rengginang. 2. Ya. 1. Apa itu? Udah kecil tanah. 20.
Uang 20. Ada di sini. Itu naik. Tahu? Oh, keripik ikan. Ayo. Ayo, nih. Lihat dulu Bos. Yang wingkonya. Mau kasih sarapan sini? Enak kan kalau yang antrian banyak? Iya. 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 Train dulu. Macam ni gelok. Sini. Ini? Dah sini dulu beli. Beli ni. Ya ada mau dibeli. Kulit. Ini karat 50.000 segini. Berapa ini? 12.000 kan? Smooth. Mantan sekalian pi. Nanti sekalian sama kerupuknya. PY. Sekarang. Oh, beli misal sedikitnya. Iya. Berapaan ini? Beda-beda. Pilih dulu. Nanti pi. Apa? Nanti pesannya nanti. Mana? Pesan ni tolong pesan. Apa ini? Mana? Iya, Pak. Ada sikit ini. Tak 33 kali 5. Jadi 55. Iya. Enggak ji. Yang hijau. Oke, jual apa? Wingko. Oh, beli. Sedikit nanti ini nah. Iya. Sepuluh sabu. Iya. Lupa, Pak. Apa nak? Pela? Sudah diminta ya. Oh, makero. Kan Bata, tukun kan? ambil satu. Berapa ini, Bu? Ini di dalam masih banyak. Kalau mau milih kotak depannya itu. Aku ini aja. Ayo, kalau mau itu mengantar. Ya. Teman mati. Teman saya antri, bertiga antri. Mau kayak ini? Tapi ada kayak ukuran kecilnya, Mbak? Ya kecil udah habis ya makanya yang besar tak. Amping. Oh ini berapa Pak? Senang. Nih, Tidur. angka. Oh, iya. Iya, ada itu nih. Hah? Iya. Kiri aku kampung itu. Lagi nang. Itu ketuamu yakin gua nih Mas. Makanya. Nah ini. Ya. Dua. Iya. Maksud anak. Lakoni kebayang-bayangan iso gawe nyaman ora nyokong kowe sing paling Berapaan? Makan sini 11, dibungkus 15. Ya makan sini atau bungkus? Berapa? Makan sini saja. Berapa? Makan sini berapa? 11. Bungkus? 15. Makan sini Karena mau saja. udah makan juga. Makan yang seperti ini silakan dibawa dulu. Makan sini. Campur itu. Nanti bayar di sana. 2 campur ya? Enggak, 2 makan, 1 bungkus.
Setelah membeli aneka jajanan tradisional, kami pun mencari tempat duduk dan berbaur dengan pengunjung lain untuk menikmati sarapan. Kami memilih area yang menyerupai amfiteater, sehingga suasananya terasa lebih terbuka dan nyaman. Mana sana Ci? Coba Ci. Kina perlari kita hampir deh. Balik sama bener mana ada lo mal. Sesepen ya makanya. Bentar dibakar. Kemana kah Pak Ji? Campurannya kurangnya? Campur tadi. Ini kemana coba saja Ji? Ini tidak ada santannya. Suasana pagi yang ramai namun tetap nyaman, dipadukan dengan beragam aroma kuliner tradisional yang menggugah selera, membuat sarapan makin berkesan. Sambil menikmati hidangan, kami dihibur oleh alunan musik dari para musisi jalanan. Salah satu lagu yang dibawakan adalah lagu legendaris Yogyakarta yang dipopulerkan oleh band Club Project. Alunan musik yang begitu akrab di telinga, berpadu dengan suasana pasar tradisional dan hangatnya kebersamaan, menciptakan pengalaman yang terasa sangat autentik dan sulit untuk dilupakan. Bagaimana tadinya? Seperti tiap menyapa bersahabat. Selasa makna terhanyut takut akan nostalgia saat kita saling luangkan waktu nikmati bersama suasana Jogja di persimpangan langkah berhenti. Perjalanan menuju Yogyakarta kali ini mengajarkan kami bahwa di balik setiap rencana selalu ada kemungkinan yang tidak terduga. Namun justru dari tantangan, rasa khawatir, dan pengalaman baru itulah tercipta kenangan berharga. Dan ini baru permulaan perjalanan kami di Yogyakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya.